Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini aku akan membahas siapa yang memikirkanmu. Oke, ini sesi bukan pilih kartu ya. Masih lanjutan dari pertanyaan yang ada di quick reading tarot gratis ya, yang ada di Instagramku. Kita akan langsung saja. Oke, siapa yang memikirkanmu? Siapa yang memikirkanmu? Welcome ya teman-teman yang masih stay tune. Thank you masih stay tune. Dan juga untuk para new subscriber dan new viewersku, halo semuanya, salam kenal ya. Siapa yang memikirkanmu? Ini adalah energi kolektif ya. Oke, satu lagi. Oke. Aku ngerasa orang ini bener-bener ya suka insomnia ya, orang yang sangat resah, orang yang suka berpikiran negatif. Dia tuh kayak banyak ketakutan yang aku ngerasain di dalam hidupnya dia. Kamu dealing sama orang yang seperti itu. Di sini ada Four of Coins. Oke. Kemudian ada Two of Cups. Kemudian ada Knight of Coins. Oke, sini aja deh. Judgment. Dan ada Five of Wands ya. Oke. Aku ngerasa siapa yang memikirkanmu. Aku ngerasa di sini berarti strong di Earth sign dan juga Air sign ya. Earth sign itu ada Capricorn, Taurus, Virgo. Air sign itu ada energi dari Aquarius, Gemini, Libra. Terus ya di sini ada Cups juga sedikit, yang beberapa yang dari water sign ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio juga aku ngerasanya di sini. Oke, aku ngerasa orang ini benar-benar protektif terhadap apa yang dia miliki. Dia takut banget kehilangan sesuatu hal. Dan aku ngerasa terkait tentang kamu, dia itu masih bingung. Masih bingung kamu itu sebenarnya seseorang yang milik dia atau bukan. Makanya dia mikirin kamu. Mungkin dia ngerasa kayak punya perasaan sama kamu ya. Aku ngerasa ini adalah perasaan yang mutual, kamu juga dan dia juga punya perasaan. Dan aku ngerasa di sini kalian tuh terlalu memakan waktu hubungannya. Aku ngerasanya jadi kayak nggak grecep gitu ya, nggak cepet langsung jadian, nggak cepet langsung jelas. Jadi statusnya ini nih kayak step by step banget gitu, lamban berjalan. Kemungkinan besar juga di sini kebanyakan sudah berbulan-bulan sampai tahunan juga dealing dengan orang ini. Kemudian aku ngerasa orangnya juga cukup keras ya, cukup keras sama dirinya sendiri, sama orang lain. Sangat logika banget, susah untuk berpikiran positif. Orangnya itu nggak percaya terkait tentang soulmate, kayak twin flame, kayak gitu-gitu. Dia kurang percaya ada gitu. Mungkin karena banyak hal yang ada di dalam hidupnya dia yang ngebuat dia nggak percaya hal-hal yang terlalu magical gitu kali ya. Banyak yang aku ngerasa dia tuh memikirkan kamu juga, karena kayaknya dia udah melihat, kayaknya ini udah waktunya deh untuk memutuskan sesuatu. Ini bisa dilanjut atau enggak. Aku juga ngelihat ada beberapa dari mereka yang juga udah kayaknya ini udah waktunya aku mutusin untuk bisa mempunyai komitmen ya. Udah waktunya aku juga menikah. Juga ada hal-hal yang berbau seperti itu. Aku ngerasanya. Ada yang aku ngerasa beberapa dari kalian, dia ini kenapa bisa lamban karena dia fokus ke karir. Terus dia itu sangat fokusnya itu ke arah dream jobnya dia gitu ya, target dalam karir, atau dia pengen mencapai sesuatu dulu, prestasi dulu gitu. Aku ngerasanya di sini kayak
memang sangat takes time ya. Dengan apa yang kalian udah jalani, ini perjalanan panjang. Ketika kamu ngelihat apa yang salah dengan aku, kok lama gitu, kenapa dia tiba-tiba kayak seakan nggak mau terlalu deket sama aku. Jadi benar-benar kayak ada waktu reflektif yang kalian pernah jalani dengan orang ini. Aku ngerasa juga ada banyak pembelajaran ketika kalian kenal dengan orang ini gitu ya. Kemudian kamu juga udah mulai apa ya, kayak jatuh bangun lah kalau sama orang ini. Ketika kamu jadi ya itu ya, salah paham dengan dia, terus kamu jadi insecure, jadi mempertanyakan kenapa, ada masalah apa ya dengan aku, kayak gitu ya. Kok aku kayaknya ngerasa baik-baik aja tapi dia yang nggak mau deket, apa aku kurang bagus, apa kurang cantik, apa aku kurang pinter, kayak gitu. Jadi ada kayak semacam konflik. Bahkan kamu juga ada yang aku ngerasa berdebat dengan orang ini, pernah nggak sependapat, pernah kayak nggak cocok sama orang ini, sampai akhirnya berjalan waktu kok makin lama jalannya juga selalu ketemunya orang ini lagi gitu. Ada saat-saat kamu kayak nyalahin keadaan ke dia, ada saatnya kamu ngerasa kayaknya salahnya di aku gitu ya. Ada kayak masa-masa frustasi ketika kamu dealing sama orang ini, aku ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang nggak bisa diomongin baik-baik lah gitu. Apalagi ya, aku ngerasa kayak ada hal yang dia takutkan, kalau dia itu nggak bisa membawa stabilitas dan kegembiraan buat kamu gitu. Ada yang aku ngerasa dia itu insecure dengan apa yang dia dapat sekarang, penghasilannya, statusnya, jenjang karirnya yang masih mungkin masih kurang baik gitu ya, kurang mantap gitu untuk dijadikan sosok pendamping kamu gitu ya. Sampai susah ngomong tuh, sosok pendamping kamu, dimana dia ngerasa kayaknya aku kurang satu level dengan kamu gitu. Ada sesuatu hal yang dia ngerasa kalau aku dealing sama kamu, aku ada harus lengkapi sesuatu hal dulu biar aku tuh satu rating sama kamu, satu level sama kamu. Ada yang aku ngerasa kayak dia fokus pokoknya memapankan diri, membuat financial security-nya oke. Ketika ini bergantung dengan kamu ya, tergantung sama kamu juga kan gak baik. Jadi dia itu kayak mempersiapkan segala hal untuk long term commitment gitu ya, karena dia ngerasa gak tenang hatinya ketika dia nggak punya apa-apa, dan dia nggak tenang hatinya kalau dia itu bukan siapa-siapa gitu. Meskipun kamu kayak ngerasa apa ya, ada saatnya kamu tuh kayak pernah deket sama dia, ngerasa kayak udah kayak apa ya, teman sendiri, sahabat sendiri, keluarga sendiri sama dia. Tapi kadang dia langsung kayak mundur untuk tetap stay di tahapan itu. Dia nggak akan mencoba untuk hubungan ini bisa terlihat maju gitu. Aku ngerasanya kamu padahal menikmati waktu ketika bersama dengan dia, dan kamu juga berpikir apa yang salah dengan aku udah ngerasanya kita cocok, kok kamunya nggak maju-maju, stuck terus dalam jangka waktu yang lama di status hubungan yang sekarang gitu. Aku ngerasa kayak ada hal yang dia takut untuk utarakan terkait tentang perasaannya sama kamu. Aku ngerasa di sini kayak dia kurang percaya sebenarnya tentang dirinya sendiri dan juga tentang hubungan ini, perasaannya ke kamu. Ya, ini ngebuat dia sampai yang tadi aku udah bilang ya, kayaknya dia sampai insomnia, sampai susah tidur, sampai susah dia berpikir positif. Dia pokoknya selalu fokusnya tuh ke arah yang paling buruk aja, kemungkinan terburuk gitu. Dia ngerasa jadi harus menjadi pribadi yang bisa
loyal sama kamu, mungkin dia agak susah setia mungkin sama orang ya. Susah juga dia berpikir gitu, gimana caranya aku lebih dewasa lagi, lebih bertanggung jawab lagi, terlihat bisa diandalkan lah sama kamu kayak gitu. Aku ngerasa di sini kayak ini adalah hubungan yang membutuhkan pengertian dan kesabaran sama ini gitu. Jadi kamu mungkin udah kebayang nih, oh aku tahu kak orang yang seperti ini itu yang mana gitu ya. Nanti mungkin bisa ditulis di kolom komen ya. Karena dia pikirannya banyak banget, ya ampun. Jadi dia tuh udah nge-planning ini itu ya, kayak udah terlalu apa ya, mungkin tadi aku udah bilang ya, di sini tuh dominan di earth sign sama air sign gitu, dimana emang earth sign pasti fokusnya itu kerja gimana membangun masa depan, stabilitas, fondasi, kayak gitu. Kalau yang air signnya sendiri, dia udah kepikirannya itu pasti secara mentalnya. Jadi dalam artian dia susah kalau hal-hal yang seperti itu tadi tidak terbawa ke pikiran, ke mentalnya dia sendiri. Jadi ini sangat mempengaruhi banget di hidup dia. Jadi udah kebayang, oh orang ini nih yang selama ini bikin aku stuck di hubungan fase yang sekarang gitu ya, ternyata itu memang masih mikirin aku gitu ya. Jadi kamu udah kepikiran, oh aku tahu orangnya. Nanti kalau kamu udah tahu bisa tulis di kolom komen juga, karena aku ngerasa dia orangnya sangat pekerja keras, walaupun gak gercep ya. Gak gercep dalam percintaan, it's okay ya. Aku ngerasa dia orang yang berusaha untuk bisa diandalkan, sebenarnya bisa dipercaya gitu. Oke, aku bakal coba ya untuk menjelaskan lebih ya. Oke, ada Pisces, mungkin kamu dealing sama Pisces. Kemudian ada Six of House, dan di sini ada Neptunus, energi water sign-nya kuat dan earth sign-nya juga ya, dealing sama ada energi Pisces, ada energi Pisces ya, bener, ini kok strong di Pisces sama di Virgo. Oke. Jadi aku ngerasa ya, dia yang memikirkan kamu ini orang yang basically dia itu orang yang sensitif ya, orang yang lembut perasaannya. Dia itu sebenarnya suka memberikan hal yang terbaik ke orang lain gitu. Dia suka melayani orang lain dengan ketulusan hatinya, dengan cintanya. Dia orangnya sebenarnya sangat penyayang gitu. Mungkin ini ada beberapa dari kalian yang tahu, ada yang mungkin belum tahu dia sampai seperti itu ya. Kayak tadi dia kayak mencoba untuk nggak mau terlihat terlalu dekat ya dengan kamu, untuk menjaga biar dia tetap fokusnya, biar tetap ada di karir, di sebutannya ya, target kehidupannya dia selain percintaan gitu. Karena dia ngerasa percintaan itu bukan prioritas dalam hidupnya gitu ya. Oke, dia yang memikirkanmu. Oke, aku ngerasa dia tipikal orang yang sangat sangat bertanggung jawab, bener. Sangat, kalau ngelihat fisiknya tuh orangnya strong, jarang sakit dia. Aku ngerasanya gitu ya. Ada transformation, kemudian ada harmoni. Oke. Kemudian di sini ada foundation, kemudian ada truth ya. Jadi kalian sebenarnya dealing sama orang yang sepertinya dia memang tulang punggung keluarga ya. Aku ngerasa dia itu sosok pemimpin di komunitasnya dan juga di keluarganya. Aku ngerasa dia punya kakak adiknya juga lumayan banyak. Jadi kayak aku ngerasa dia itu punya tanggung jawab yang banyak
mau itu di karirnya dia ataupun di family-nya dia gitu. Mungkin dia anak keberapa dari keberapa gitu ya, mungkin misalnya anak keempat dari 6, atau anak kedua dari 5, atau anak kedua dari 4 bersaudara. Aku ngerasa ini banyak. Aku nggak ngerasa ini cuma sekitar 2 apa 3 bersaudara gitu. Oke. Dia orangnya sangat jujur, sangat bisa dipercaya. Dia orangnya sangat fokus ke area tadi ya, bagaimana akhirnya dia nge-insecure finansialnya dia, fondasinya dia dalam kehidupan, masa depannya dia. Dia orangnya sangat penyayang, orangnya cinta damai, dia orang yang terus belajar, dan orang yang cukup dinamis gitu. Jadi dia tidak akan stuck di comfort zone-nya dia akan terus mencari, walaupun kata orang, oh itu udah cukup banget, kamu udah punya tabungan segitu, kamu udah punya rumah, punya ini, punya itu. Dia ngerasa enggak, ini kurang cukup, aku harus jaga-jaga gitu. Jadi pembawaannya dia itu benar-benar kayak nggak ada berhentinya gitu. Aku ngerasa ada pembawaan kayak workaholic kayak gitu ya. Mungkin di sini ada angka 20, 4, 6, 13, itu angka yang signifikan juga buat kalian, ulang tahunnya dia, atau bulan lahirnya dia, atau ini tanggal atau nomor yang signifikan yang tiba-tiba kamu jadi teringat dengan dia gitu ya. Aku ngerasanya saya di sini banyak energi yang terkait tentang stabilitas, dan juga dia sangat mempertahankan hubungan dengan orang-orangnya itu baik gitu, bagus gitu. Jadi dia bukan tipikal orang yang cepet banget membiarkan orang lain masuk ke circle dia yang ring satunya lah ya, yang inner circle-nya dia bener-bener protect. Jadi nggak mudah untuk diganggu orang, nggak mudah untuk diketahui orang juga. Dia bener-bener cukup apa ya sebutannya ya, dia bener-bener ngefilter lah orang yang bisa dia bener-bener percaya itu siapa gitu. Jadi dia walaupun banyak dikenal oleh orang-orang, dia itu apa ya, walaupun ramah dan banyak dikenal sama orang-orang, tapi dia nggak semudah itu memberikan orang lain masuk ke rumahnya secepat itu gitu ibaratnya. Jadi mungkin dia banyak tahu persoalan orang lain, ketika orang lain ngasih tahu ya, bukan karena dia ngepoin, dia nggak ada waktu buat ngepoin soalnya, tapi orang lain kurang banyak mengetahui banyak hal dari diri dia. Hanya yang dia pernah ceritakan aja, dan itu dia jarang cerita. Aku ngeliat orangnya, dia fokus terus untuk di karirnya dia, nggak ada tuh dia jarang dia ngomong soal percintaan, aku lagi deket sama ini, aku lagi ini, gosip apa, yang gosip terkini apa, dia nggak fokus ke area situ. Mungkin terkait tentang bisnis atau apapun, mungkin di situ dia lebih tahu lah sekarang update-nya seperti apa terkait tentang misalkan kesehatan gitu ya. Oh sekarang COVID, udah varian apa, udah yang bisa mempengaruhi bisnisnya dia atau pekerjaannya dia aja gitu. Oke, aku akan tarik lagi ya, biar ketahuan nih orangnya siapa ya. Dia yang memikirkanmu, dia yang memikirkanmu. Oke. Aku ngerasa orangnya bener-bener percaya akan takdir, santai banget orangnya, walaupun dia banyak kegiatan. Dia orangnya nggak yang kelihatan sok-sok sibuk gitu. Waduh, aku sibuk banget hari ini, aku nggak ada waktu gitu-gitu, enggak. Dia orangnya santai ya, terlihat apa ya, kamu nge-approach itu jadi mudah gitu, seakan dia bisa tergapai ketika kamu mau mengkomunikasikan, kamu juga nggak segan gitu ya. Di sini ada the High Priestess, kemudian di sini ada King of Potion. Oke. Kemudian di sini ada Eight of Potion, dan di sini ada Three of Presence ya, presence. Oke, aku ngerasanya di sini
Dia itu orang yang pintar ya, pintar, intuisinya tajam, orang yang haus akan pengetahuan. Dia tipikal orang yang baik ya secara intelligence. Jadi kalau kamu ngomong apa bener-bener apa ya, dia bisa tahu, oh sekarang ada permasalahan apa, terkait apa. Jadi dia pengetahuannya luas, aku ngerasain ya. Dia tipikal orang yang dewasa, dan juga orang yang mudah untuk diajak kerjasama. Jadi ketika orang-orang bersama dengan dia, bekerja segala macam, dia tipikal orang yang tahu posisinya, tahu apa yang dia harus lakukan, batasan-batasannya mana gitu. Aku ngerasa di sini dia tipikal orang yang mudah untuk mengkomunikasikan, ibaratnya soal kerjaan gitu, bekerja sama dengan orang lain, teamworknya oke. Orang yang sangat dewasa, sangat pengertian. Dia orang yang bisa melihat seseorang itu dari perspektif yang lain, dari kedewasaannya dia. Jadi dia bisa jadi sosok yang suka dicurhatin orang. Dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Aku ngelihatnya kayak gitu. Dia tipikal orang yang udah banyak lah permasalahan di hidupnya yang udah pernah dia lewati, apalagi soal percintaan, apalagi karena dia sesibuk ini, dia sangat fokus ya ke arah karir segala macam seperti ini. Tentunya dia juga punya banyak permasalahan soal percintaan, dimana ya mungkin karena nggak ada waktu lah ya, jadi dia itu suka jadi orang yang dikecewakan gitu. Makanya dia kalau dealing soal percintaan ya sama siapapun, berusaha untuk step by step banget, nggak mau cepat jatuh cinta, nggak mau cepat dekat kayak gitu, karena dia juga harus ngejaga hatinya dia juga, ngejaga fokusnya dia juga. Ketika dia sangat terlalu fokus kepada seseorang, ke area percintaan, dia tahu kalau itu bukan sesuatu hal yang bisa dipegang lah, bukan suatu hal yang bisa dia bawa untuk masa depannya secara secara pasti. Karena kalau soal percintaan itu kan berbeda ya daripada soal kerjaan. Ketika akhirnya bekerja keras di area percintaan, belum tentu akhirnya outputnya nanti juga sama dengan apa yang kita udah usahakan. Nah di sini dia nggak suka tuh hal-hal yang model seperti itu. Dia ngerasa ini resiko gitu kan, ada resiko ntar juga ketika aku sukses, ketika aku mapan, banyak nanti pilihan yang bakal datang juga. Aku nggak mau terlalu fokus karya situ, buat apa gitu ya. Aku akan tarik lagi ya. Oke, kita banyak-banyakin langsung ya. Dia yang memikirkanmu. Oke. Aku ngerasa saking banyaknya ini ya, saking banyaknya pilihan percintaan, karena yang tadi ya orang-orang ngelihat dia wow gitu ya, dan jadi mau sama dia jadi banyak banget pilihan percintaan yang bikin dia jadi yang mana, aku sama yang mana, itu juga dia kadang suka pusing ya. Oke, di sini ada envy, kemudian di sini ada blossoming abundance, kemudian ada third chakra, dan ada seven chakra ya. Oke. Yang tadi aku udah infokan sebelumnya. Ini aku lagi berpikir ini aku taruh mana. Oke. Ya. Yang tadi aku udah infokan ya. Orang ini sebenarnya orang yang spiritualnya oke juga. Dia tidak melupakan ya untuk tetap berdoa, untuk tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Dia percaya akan takdir gitu ya. Walaupun dia sangat berkutat dengan area yang berbau dengan material, dia tahu kalau misalkan apa yang dia punya ini juga sebenarnya
sekedar titipan lah, dia hanya mengusahakan yang terbaik sebagai manusia gitu. Jadi dia tahu apa ya, nggak sampai kayak gila-gila harta, gila pamor, gila jabatan gitu, nggak sampai situ. Jadi dia workaholicnya masih taraf normal lah ya, karena dia punya kesadaran setidaknya. Makanya di situ dia dianugerahi visi yang bagus ya, dia bisa nge-planning vision yang baik kayak gitu untuk kerjaannya, untuk kehidupannya gitu. Aku ngerasa dia itu tipikal orang yang apa ya, dianugerahi kayak semacam gut feeling gitu loh. Jadi kalau ketika dia main saham dan apa, dia tahu nih, ada something wrong, ada yang harus baiknya yang apa yang aku pilih itu. Dia suka dikasihin sign-signsnya itu dari tubuhnya dia juga gitu. Jadi kayak alam semesta dan dia itu sebenarnya juga in tune. Dia tahu kapan harus mengusahakan, kapan harus berhenti. Dia punya pengetahuan dan tadi gut feelingnya ya. Jadi kayak dia ngerasain sesuatu hal yang susah untuk dikatakan atau dijelaskan, tapi dia tahu ini ada something wrong gitu. Jadi misalkan kalau dia lagi dibohongin orang, dia tahu tuh ada yang ini pasti bohong. Hatinya dia itu juga alarmnya juga cukup kuat gitu, walaupun tadi dia nggak terlalu in tune dengan feelingnya dia terkait area percintaan, tapi dia tetap mempunyai kasihnya dia ya, cintanya dia itu ke keluarganya, ke teman-temannya gitu. Aku ngelihat dia memang dianugerahi abundance ya, dia tuh orang yang dianugerahi prosperity yang baik, kesejahteraan yang baik. Dia juga mempunyai pekerjaan yang mapan, dia punya keuangan yang baik. Aku ngelihat dia itu tipikal orang yang sebenarnya terkadang itu suka melihat, wah kok orang lain udah bisa sampai sana ya gitu ya, kok aku belum ya. Jadi dia itu jarang tuh melihat dirinya cukup. Dia akan terus haus pengetahuan, haus ingin terus apa ya, meningkatkan kesejahteraannya. Dia juga suka hal-hal yang aku ngeliat tuh yang berbau dengan brand gitu, yang branded gitu. Dia suka tuh, dia suka yang kualitas yang baik lah intinya. Dia tipikal orang yang sebenarnya aware tentang nilai-nilai branded yang seperti itulah ya, barang-barang entah itu nanti secara teknologi atau mungkin kayak otomotif mungkin gitu ya. Karena aku ngerasa di sini kayak teknologi otomotif sampai susah ngomong, otomotif. Tapi kalau untuk kayak baju atau apa ya mungkin ya masih lah ya, yang masih oke gitu iya. Tapi dia nggak akan jadi tipikal orang yang suka tiba-tiba pakai baju tiba-tiba hijau neon gitu. Aku ngerasa enggak, dia tipikal orang yang suka casual gitu, casual tapi bagus gitu, berkelas, seperti itulah ya yang aku rasain. Oke, aku bakal tarik lagi ya. Oke, dia yang memikirkanmu. Oke. Aku ngerasa orang ini sebenarnya punya dark side yang besar. Makanya dia balance dengan sering berdoa segala macam. Dia tahu kok, dia mungkin karena tadi ya dia kuat banget di area material, jadi godaannya banyak banget. Entah itu secara godaan secara meningkatkan kekayaannya, atau secara yang tadi godaan-godaan dari lawan jenis yang banyak yang menginginkan dia. Dan dia tipikal orang gak mau fokus ke area percintaan, artinya dia gak mau berkomitmen dulu, berarti dia akan loncat-loncat tipikalnya. Jadi dia akan terus mengembara ibaratnya gitu, masih sibuk dengan area tadi ya, membangun fondasi karirnya, finansialnya, pekerjaannya kayak gitu. Jadi aku ngerasa dia masih suka itu ya, ada sisi yang harus
memuaskan hasratnya lah gitu. Aku ngerasa di sini ada Seven of Swords, kemudian ada The Tower, Three of Coins, dan King of Swords. Jadi dia tipikal orang yang sebenarnya straightforward banget ketika dia misalnya dia pengen sesuatu hal ya, misalkan tadi dia terang-terangan dia bilang dia nggak akan kayak apa ya, ngebuat kamu itu menunggu atau berharap akan segera mempunyai komitmen sama dia segala macam. Dia nggak akan menjanjikan hal-hal seperti itu. Dia orangnya cukup lugas, cukup straightforward. Ketika dia kamu bertanya misalkan, sebenarnya kamu pengen punya hubungan yang berkomitmen nggak sih gitu, dia pasti langsung menjawab secara jujur kalau dia nggak mau gitu. Dia masih fokusnya ke area pekerjaannya, karirnya, prestasinya, mungkin apapun yang dia ingin tuju, dan dia tahu apa yang dia mau gitu. Dia tipikalnya mungkin kalau secara perkataan saking jujurnya terkadang suka membuat hatimu jadi terluka ya saking jujurnya. Tapi memang dia tahu ketika dia akhirnya tidak memberikan jawaban yang kurang jujur misalkan gitu ya, itu akan berdampak juga ke kamu, dan dia nggak mau merugikan kamu juga. Tadi yang aku udah bilang, sebenarnya dia punya basic kasih sayang juga gitu, yang baik ke orang lain gitu, walaupun dia mempunyai kayak semacam wadah-wadahnya. Oh ini teman, oh ini keluarga, oh ini wanita atau pria yang dia kencan gitu ya, oh ini orang-orang yang sekarang lagi tertarik sama aku gitu. Tapi dia akan belak-belakan kalau dia bilang dia nggak mau komitmen dulu, itu dia akan ngomong gitu. Jadi terlihat seperti tega gitu ya. Aku ngerasanya dia tipikal orang yang terus mencoba kolaborasi dengan siapapun dalam kerja sama. Dia akan terus kayak haus meningkatkan karirnya, haus pengetahuan, haus ibaratnya membangun masa depan dia sendiri sebenarnya kalau aku lihat. Jadi fokusnya dia memang sangat ke diri sendiri gitu, dan dia ngerasa itu yang memang baik untuk kehidupannya dia, terutama untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya dia gitu. Aku ngerasa dia itu tipikal orang yang ketika menginginkan sesuatu itu lumayan keras kepala ya, lumayan keras gitu. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, dia sebenarnya nggak terima kata-kata untuk semacam penolakan segala macam itu enggak. Dia ketika dia pengen sesuatu hal dan itu tidak terjadi, dia akan mengejar, dia akan mendapatkan, atau mungkin marah gitu ya karena tidak mendapatkan. Jadi ada hal yang dia itu harus dapat gitu, harus aku punya gitu ibaratnya. Dan aku ngerasa dia ini tipikal orang yang, ini aku menjelaskan dark side-nya ya, yang tadi aku udah bilang. Dia walaupun sebaik yang tadi aku jelasin, aku ngerasa dark side-nya dia itu benar-benar dominan. Jadi tiap orang pasti punya kadar dark side dan light side-nya lah ya ibaratnya. Itu berbeda-beda bawaannya. Kalau aku ngelihat dia ini memang dark side-nya lumayan. Jadi dia mudah gitu ya, mudah kayak punya double life mungkin ya. Yang satunya itu terlihat sangat sangat bersahaja, yang sangat lurus sekali. Yang satunya bisa jadi kebalikannya. Aku ngerasa kayak ada semacam split personality dari dia, atau memang itu ya di setiap orang pasti ada gitu. Cuma aku ngeliat dia saking punya beban moral sendiri ketika dia harus jadi orang yang kuat, yang sangat lurus segala macam. Dark side-nya dia ini juga butuh sekuat itu juga. Jadi sama-sama kuat yang aku lihat. Oke. Aku ngerasa dia itu
suka apa ini, men-trigger juga orang-orang di sekitarnya itu untuk melakukan sesuatu hal yang nggak sesuai dengan peraturan sebenarnya, untuk mendapatkan sesuatu yang dia tuju gitu. Jadi aku ngerasa dia juga nggak peduli siapapun yang lagi dekat sama dia. Kalau dia suka, kalau orang itu udah punya pasangan kayak atau apapun statusnya, masih ada hubungan dengan orang lain, dia juga nggak peduli. Sama dia berpikirnya selama orang itu mau sama aku mau sama dia, sudah gitu. Aku nggak ada urusan dengan peraturan yang lain-lain gitu. Urusan dia punya hubungan dengan orang lain bukan urusan aku, kayak gitu. Jadi ada sisi yang lumayan apa sebutannya, egonya lumayan besar, dimana kalau ego ini memang syarat dengan itu tadi ya. Kalau kita tuh sebagai manusia pasti ada bisikan-bisikan lah ya. Ada bisikan hati nurani, ada bisikan dari hal-hal yang tidak baik tentunya gitu. Jadi itu kan agak susah dibedakan. Jadi kalau aku lihat di sini dia terkadang juga mempunyai trouble ya. Membedakan hati nurani dan egonya sendiri gitu ya. Dimana akhirnya dia tahu setelah itu semua terjadi. Jadi baru kayak orang bangun tidur gitu, astaga semalam itu aku ngelakuin apa gitu, baru menyadarinya setelahnya gitu. Tapi aku ngelihat di sini ada suatu hal yang emang repeat ya, walaupun dia menyadari nanti tiba-tiba terulang lagi, kalaupun dia menyadari kebesokan nanti terulang lagi. Dia tahu apa ya, kedua sisi ini ternyata sama-sama kuat di hidupnya dia gitu. Jadi kadang dia juga agak powerless untuk mengendalikannya. Oke, aku akan tarik lagi ya. Dia yang memikirkanmu, dia yang memikirkanmu nih. Dia yang memikirkanmu. Wah, langsung. Oke. Aku ngerasa dia sebenarnya ada hubungan yang apa ya, sebutan hubungan komitmen ada. Aku ngerasanya bukan komitmen yang dia langsung oh iya aku komit sama kamu gitu, aku nggak ngerasa kayak gitu. Tapi ada orang yang selalu dia hargai karena dia sejauh ini sangat baik ke orang ini gitu ya. Tapi entah kenapa dia mikirinnya kamu. Di sini ada lessons. Oke. Kemudian ada Julie. Kemudian di sini ada 3 ya. Communicate feelings, improve. Kemudian oke ya. Kemudian ada 22 ya. Strong value, systematic, practical. Jadi di sini oke, aku ngerasa orang ini tadi ya adalah bentuk pembelajaran di hidup kamu juga. Kamu juga kan bukan dalam waktu yang sebentar ya dealing dengan dia. Ini kayaknya nggak kelihatan ini ya. Aku taruh sini aja. Udah, kamu nggak dalam waktu yang sebentar juga kenal sama dia. Jadi kamu tahu lah dia sebenarnya walaupun ya ada baik dan buruk dalam kehidupannya, namanya juga manusia gitu ya, nggak luput dari kesalahan, dosa gitu. Nggak semua hal di dirinya juga baik. Kamu bisa mengambil pembelajaran ketika mengenal dia gitu, sosok dia. Terus aku ngerasa untuk bulan Juli bisa jadi ini hubungan kamu baru dimulai mengenalnya di bulan Juli, ataupun dia ulang tahun di bulan Juli, kamu ulang tahun di bulan Juli ya, atau ada suatu hal terkait tentang Juli ini yang akhirnya suatu kejadian yang bikin dia terfikirkan kamu gitu. Aku ngerasa angka 3 dan angka 22 ini juga bisa jadi angka yang signifikan ya, ulang tahun, umur mungkin, terus ada bulan lahir gitu. Aku seperti yang aku udah informasikan ya, dia orang yang sebenarnya pintar gitu dalam membujuk orang, persuasif, dia pintar. Sebenarnya ada pembawaan manipulatif ada, tapi dia ternyata masih takut sama Tuhan. Jadi
terkadang dia langsung oh iya gitu, harus ada tahu batasannya gitu untuk dia akhirnya mencapai sesuatu hal gitu. Terkadang dia lupa gitu, dia itu diberikan bakat persuasif gitu ya, memang bakat bawaan yang diberikan sama Tuhan gitu ya. Jadi harusnya dia bisa menghargainya dengan cara baik gitu kan. Dia juga suka menyadari itu. Kemudian aku ngerasa dia itu sebenarnya sangat perasa, walaupun terlihat kayak orang yang sangat fokus ke logika ya, tapi aku ngerasa dia mempunyai sensitif banget di hatinya dia. Dia ada tuh ketika dia melakukan suatu hal yang gak baik, sebenarnya dia resah gitu, ada yang bikin dia jadi nggak nyaman di hatinya dia itu ada, walaupun dark side-nya dia dominan. Aku ngerasa dia itu fokusnya itu kestabilitasan hidupnya juga, untuk terus mengimprove dirinya sendiri, mengimprove orang lain juga. Dia itu orang yang tadi ya, aku ngerasa itu suka sharing gitu. Jadi dia itu nggak cuma oke dengan skillnya dia, tapi dia juga suka transfer ilmunya dia juga ke orang lain gitu. Makanya dia secara di komunitas juga diakui gitu. Dia ini tipikal orang yang punya pendirian yang oke banget. Kalau aku lihat dia itu orang yang abstrak, no, aku ngelihatnya dia memang sangat sistematik banget ya, cara berpikirnya itu benar-benar terperinci, dan dia tahu tuh proses end to end prosesnya seperti apa. Jadi dari awal apa, akhirnya harus prosesnya bagaimana untuk mendapatkan sesuatu hal, dia udah tahu banget. Dia tipikal orang yang planner, dan dia tahu namanya teori, namanya ilmu itu nggak akan berguna kalau dia nggak praktekin. Jadi dia orangnya ketika dia tahu sesuatu hal, dia akan coba untuk mengaplikasikan ke dalam hidupnya kalau itu memang bisa berfungsi lah ya untuk dia ambil gitu ya, yang maunya untuk fungsinya dia sehari-hari. Jadi dia orangnya ngerasa butuh banyak pengetahuan, karena dia tahu pasti ada cara-cara yang terbaik untuk lebih efisiensi gitu ya, atau baiknya dia secara efektif melakukan apa dalam kehidupannya yang membuat hidupnya lebih bermakna atau lebih sejahtera lagi tentunya. Oke, aku akan tarik lagi. Dia yang memikirkanmu. Oke. Aku ngerasa ini orang yang sebenarnya kamu harapin ya. Kamu tuh kayak ngerasa kayak berkompetisi dengan orang-orang banyak ketika mendapatkan dia gitu. Walaupun orangnya tadi ya lumayan egonya besar, dark side-nya besar, kamu entah kenapa juga tertarik sama dia. Aku udah info tadi di awal, hubungan mutual ya, mutual. Jadi dua-duanya punya rasa yang sama sebenarnya. Di sini ada Hush ya. Ini lagu. Okay, but don't cry again, I'll be waiting here where the moon is on the rise as the olden days. Jadi aku ngerasa kayak walaupun tadi ya, walaupun kamu itu sama dia statusnya mungkin gak jelas, cuma stuck di situ aja, sebenarnya dia walaupun gak berkomitmen dengan kamu tuh siapa di hidupnya secara status kayak gitu ya, sebenarnya dia tetap menghargai kehadiran kamu. Dalam artian ketika kamu butuh apa, dia akan coba untuk bantu kok gitu. Aku ada kok buat kamu gitu. Kenapa sih penting banget hal-hal yang status seperti itu gitu? Aku lagi gak butuh hal-hal yang sangat terikat seperti itu. Tapi kalau kamu butuh orang yang mendukung kamu, nge-support kamu, bantuin kamu, aku ada kok buat kamu gitu. Adakah dia, Denny Didan ya? Di saat ini diriku pun merasa getar asmara dalam dada. Yang tadi aku udah bilang, dia itu sangat sensitif sebenarnya perasaannya. Jadi ketika dia itu mungkin mukanya lempeng gitu ya sebagai King of Swords gitu ya, terlihat kayak kamu tuh bukan siapa-siapa di hidupnya, percayalah bahwa itu tidak benar, karena dia memang
harus melakukan itulah ibaratnya. Ada yang beberapa dari dia memang susah untuk mengekspresikan perasaannya, ada juga yang memang sengaja untuk tidak terlihat tertarik gitu, untuk menjaga perasaan biar statusnya tetap stuck di situ. Ada juga yang aku ngerasa memang ya apa ya, belum waktunya lah gitu, belum waktunya gitu untuk diutarakan gitu. Ya, di sini ada mendendam Marcel ya. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Jadi ada beberapa dari kalian pergi dari orang ini ya, aku ngerasanya. Terus ada semacam konflik percintaan di antara kalian, ada kesalahpahaman di antara kalian yang akhirnya entah, walaupun banyak konflik seperti itu, walaupun apapun yang pernah terjadi, tapi tampaknya perasaan kalian tetap aja kayak terhubung gitu ya. Dia tetap kepikiran kamu, kamu tetap kepikiran dia gitu yang aku rasain. Jadi kayak sesuatu hal yang apapun keadaannya, aku bakal tetap mikirin kamu, kamu mikirin aku sebenarnya gitu ya. Di sini ada Misty, Kenny, Gia. Don't you know that you are leading me on and just what I want you to do? Can you see that I'm hopelessly lost? That's why I'm following you. Jadi ada beberapa dari dia juga yang aku ngerasa tadi dia mempunyai rasa dipendam-pendam ya, dipendam-pendam di hatinya dia karena dia nggak mau salah fokus ya dalam kehidupannya. Dia ngerasa dia belum waktunya untuk fokus ke arah percintaan. Aku ngerasa dia itu juga tipikal orang yang terlihat kayak ghosting, padahal sebenarnya enggak itu tujuannya dia gitu. Oke, aku akan memberikan saran percintaan untuk kamu ya. Saran percintaan untuk kamu. Oke. Aku ngerasa di sini terkait tentang harga diri ya. Harga diri. Penting banget kamu tahu untuk tetap berfokus ke harga diri kamu gitu ya dengan orang ini, karena orang ini sangat strong sekali. Ketika kamu terlihat kayak tidak bernilai gitu ya, nggak tahu prinsip kehidupan kamu, terus kamu iya aja dengan orang ini ya ada kemungkinan melakukan hal-hal dark side ya. Oke. Saran percintaannya ya, kita lanjut lagi. Tadi ada azan jadi berhenti sebentar. Oke, di sini ada awareness, pay attention to the subtleties ya, subtleties. Susah banget. Look with new eyes, there are signs and omens everywhere ya. Jadi di sini disaranin kamu coba dilihat kembali gitu ya. Orang ini sebenarnya sehat untuk kamu open lagi gitu atau tidak gitu. Aku ngerasa di sini ada beberapa dari kalian yang tadi ya salah paham dengan orang ini, terlihat kayak ghosting, padahal sebenarnya enggak ada tujuannya seperti itu. Dia hanya ingin fokus ke karirnya dia aja, bukan berarti mau mainin kamu gitu ya. Dia sebenarnya tertarik juga, kepikiran juga. Nggak cuma kamu aja yang ngerasain mikirin orang lain gitu. Kamu mikir ya orang lain ini adalah orang yang suka ngeghosting, padahal sebenarnya enggak gitu. Coba dilihat secara perspektif yang baru ya, mulai dari sekarang gitu. Tapi bukan berarti langsung kayak main open aja gitu. Kalau kamu ngerasa nggak dihargain ya nggak usah ya, nggak usah dilanjutin lagi gitu. Ada aku ngerasa tuh kamu bisa melihat dari pertanda-pertanda alam ketika kamu dealing dengan orang ini. Apakah tadi ya kamu ngerasanya ada kayak tanda-tanda dari alam atau dari diri kamu sendiri ketika hati kamu kayak ngerasa nggak aman, nggak nyaman sama orang ini, berarti memang bukan orang yang baik untuk kamu open lagi untuk masuk kehidupan kamu gitu. Feel mirage ya, you are on a journey to your own greatness, your soul is longing to find the way, only you can choose your path. Jadi untuk beberapa dari kalian aku ngerasa tadi dia ini kan memang
pembelajaran dalam kehidupan kamu lah ya. Ini ada yang memang harus berproses bertemu dengan orang ini. Aku ngerasa nggak perlu salahin subjeknya gitu ya. Kalaupun dia emang orangnya nggak jelas kayak apapun lah ya permasalahan kalian dulu gitu, ya sudah, namanya juga manusia pasti ada tadi ya baik dan buruknya, nggak ada yang manusia yang sempurna juga. Ketika kamu ngerasa oke gitu ya, aku mulai mengerti terkait tentang kenapa aku harus ketemu dia, kenapa harus diri dengan dia, kenapa aku harus buang-buang waktu lama memikirkan dia gitu. Ternyata memang ini adalah proses dimana yang akhirnya kamu berpikir lagi gitu ya, aku mikirin dia karena dia ternyata mikirin aku juga, jadi ada koneksi ternyata ya. Ada juga yang mungkin kamu ngerasa dia punya salah sama aku, pasti mikirin aku juga gitu. Jadi di sini ada beberapa, aku ngerasa energi yang terkumpul, namanya juga collective reading ya, dimana aku ngerasa di sini banyak yang tadi ada yang memang tujuannya kurang baik, ada yang sebenarnya baik, tercampur. Yang aku ngerasa di diri kalian juga bisa lah yang filternya ya, kira-kira orang ini seperti apa, siapa dia gitu ya, bisa nanti ditulis di kolom komen. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Bukan Pilih Kartu kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja. Semoga readinganku bermanfaat. See you next.